Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Apa motivasi saudara-saudara ketika menceritakan mengenai Yesus? Apakah karena sukacita dan juga kasih-Nya kepada kita, atau ada perasaan cemburu, perselisihan, maupun ambisi diri di dalamnya? Kita akan membahas ini semua bersama dua narasumber kita, Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara, dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Selatan. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di episode ke-6 dengan judul Motivasi dan Persiapan untuk Misi. Kali ini agak berbeda karena pemimpin kita berhalangan hadir, tapi puji Tuhan untuk dua rekan pelayanannya yang sudah hadir di pelajaran yang ke-6 ini. Baiklah, sebelumnya tetap salam-salam dari para pemirsa setia menemani kita di kolom komen dari YouTube channel kita. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu. Untuk Pendeta Rudi Anjaya Purba, saya mau sampaikan salam dari Darto Sumpeno, Willy Sui dari Gereja Advent Ulu Dusun Sandakan, Sabah, Malaysia. Lalu ada rekan pelayanan kita, Pendeta Lamsihar Silitonga dari Jemaat Saudara Panam di Pekanbaru, Ibu Arnita Gamar, Bambang Eko, Rose Sumlang, Salas di Gereja Lido Sabah. Pendeta Purba, silakan dengan semangat dan juga tanggapannya bagi para pemirsa yang sangat berterima kasih dengan kehadiran kita. Salam pemirsa yang selalu setia mengikuti pelajaran Sekolah Sabat yang ada di Sabah, Pekanbaru, dan berbagai tempat yang lain, yang selalu setia menyaksikan pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat ini. Semoga pelajaran ini menjadi berkat menguatkan iman kita, dan kita semakin memahami apa rencana Tuhan melalui firman-Nya dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, khususnya pelajaran yang ke-6 ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, sehat semua para pemirsa. Terima kasih. Amin. Terima kasih sekali Pendeta untuk harapan dan juga doanya. Pendeta Samuel Pardede sudah lama tidak berjumpa, dan saya akan sampaikan maksud saya salam dari Rindu Lumban Raja. Ini baru pertama kali beliau menyaksikan dan juga memberi komen, dan juga dari Global Ministry Sabah. Nanti berikutnya ada permintaan doa, kita akan bawakan di akhir dari episode ini. Silakan Pendeta Pardede dengan salamnya. Shalom, senang bertemu dengan Rindu dan juga Global Ministry ya. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan pemirsa pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-6 dengan judul Motivasi dan Persiapan untuk Misi. Terdapat di dalam Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Pendeta Rudi Anjaya Purba, boleh tolong berdoa untuk membuka diskusi kita bersama. Baik pemirsa dan pendengar, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Kembali kami Tuhan bertemu dengan para pemirsa dimanapun berada untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami, hamba-Mu, Pendeta Samuel Pardede, dan Ivy, dan seluruh pemirsa. Biarlah pelajaran ini kami pahami benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu dan menguatkan iman kami. Kami boleh melakukan misi yang telah Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Para pemirsa, setelah minggu lalu kita membahas mengenai alasan-alasan kenapa kita tidak terlibat dalam misi Allah, kali ini kita akan diberikan motivasi dan juga disiapkan untuk menghilangkan alasan-alasan tersebut. Dan kita akan belajar dari para murid-murid Tuhan Yesus dan juga jemaat mula-mula di buku Kisah Para Rasul, bagaimana kok mereka bisa semangat sekali ya dalam terlibat dalam misi Allah. Baiklah, kita akan mulai di hari Minggu dengan judul Membagikan Kabar Baik. Kisah pertama yang akan kita lihat dari Lukas 24 ayat 1 dan sampai 12 adalah mengenai kisah orang-orang pertama yang melihat bahwa, wah, gua kuburan dari Yesus sudah kosong.
Itu bagaimana Pendeta Purba ceritanya sehingga mereka sepertinya semangat sekali untuk memberitakan pengalaman mereka tersebut. Silakan Pendeta. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita di sini bagaimana murid-murid membagikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bangkit pada hari Minggu. Setelah kematian, hari Jumat, ya, kemudian Yesus berada dalam kubur pada hari Sabtu atau Sabat, dan Minggu adalah kebangkitan. Jadi dalam kitab Lukas, dalam pelajaran kita ini mengatakan bahwa sejumlah murid-murid pergi ke kubur, mereka membawa rempah-rempah, ya, dan mereka datang ke sana untuk melihat jenazah Yesus yang ada di dalam kubur. Dan mereka berharap bahwa kuburan Yesus itu masih tersegel, masih terkunci. Tapi para wanita-wanita ini terkejut. Mereka mendapati bahwa makam atau kuburan itu sudah kosong sesuai dengan janji Tuhan. Pada hari ketiga, dia akan bangkit. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka melihat kuburan itu, mereka menceritakan itu kepada murid-murid yang lain. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka memberitahukan itu kepada orang lain, khususnya kepada murid-murid, di satu sisi mereka Yesus menyatakan dengan mereka sangat bergembira, mereka sangat girang, bersukacita. Dalam arti saat itu mereka sedang ingin membagikan apa yang telah mereka dengar itu kepada orang lain. Tapi apa yang kita pelajari di sini, ada sebagian murid-murid itu ada yang ragu. Ya, mereka tidak percaya apakah benar-benar Yesus bangkit. Bahkan ada murid Yesus itu, Thomas, kalau sebelum dia menyucukkan jarinya atau melihat dengan langsung, dia tidak percaya. Berbeda dengan Petrus. Petrus tanpa ragu dia memberitahukan, dia ingin memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Apa yang kita pelajari di sini, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam membagikan kabar baik ini, di mana mereka oleh karena iman dan percaya sesuai dengan janji Tuhan, mereka langsung bagikan itu kepada orang lain. Tapi ada juga murid-murid itu yang meragukannya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta Purba sudah membawa kita kepada cerita. Kita diminta untuk membayangkan kalau kita sendiri yang berada di posisi para wanita, Maria begitu ya, yang melihat terlebih dahulu bahwa gua dari kuburan Yesus sudah kosong, apa yang kita rasakan dan bagaimana reaksi kita? Apakah sama atau malah seperti Thomas tadi, ragu-ragu jadinya? Nah, Pendeta Samuel Pardede mengenai keraguan ini. Menurut firman Tuhan bahwa pengalaman pribadi kita adalah modal yang cukup begitu ya untuk terlibat dalam misi Allah. Tapi banyak dari kita ragu, apakah orang lain akan percaya sama cerita saya? Ini kan pengalaman saya, apakah akan mengena kepada mereka? Bagaimana pendapat dari pendeta melihat dari cerita para murid Tuhan Yesus ini? Baik, terima kasih, Evi ya. Jadi memang berbicara tentang membagikan kabar ya, bahwa itu kabar baik maupun kabar buruk. Sekarang kan kita belajar tentang kabar baik. Artinya membagikan kabar baik itu biasanya kabar itu bisa diterima kalau seseorang itu ikut ya mengalaminya. Ya. Jadi karena kita sudah merasakan pengalaman pribadi, ya kalau kita hubungkan ya dengan bagaimana pengalaman pribadi kita bersama-sama dengan Yesus, sama seperti perempuan-perempuan tadi, karena mereka kan alami sendiri, mereka lihat sendiri. Lalu apa yang Petrus lakukan tadi? Ya, supaya dia percaya, dia juga diajak untuk ikut mengalami, kan dia pergi lagi ke kubur. Jadi artinya kalau dalam kehidupan kerohanian kita, supaya orang tidak ragu-ragu ketika kita menyatakan pengalaman pribadi kita, pengalaman rohani kita dengan Yesus, maka kita harus ajak orang itu untuk mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Jadi tidak cukup hanya menyampaikan, tapi mari mengajak supaya sama-sama mengalami. Dengan demikian keraguan-raguan bisa ditepiskan. Karena mereka harus mengalami sendiri. Dan akhirnya Petrus kan mengalami sendiri. Ketika dia dengar, untuk memastikannya dia cross-check kan lagi ke kuburan. Nah setelah dia alami sendiri, ya bahkan murid-murid yang lain setelah bertemu dengan Yesus Kristus sendiri, bahkan mereka tidak sanggup lagi menahannya. Nggak sanggup menahannya dan mereka menyebarluaskannya kepada semua orang.
nggak akan ada yang bisa menahan pengalaman pribadi kita. Karena kita udah lihat sendiri. Jadi supaya orang lain percaya, kita ajak dia untuk mengalami pengalaman yang sama dengan kita. Ya, begitu Kak Evi. Terima kasih sekali Pendeta untuk ajakannya, dan ini merupakan perenungan bagi kita yang bisa didiskusikan di UKSS masing-masing. Apa cerita mengenai Yesus, kebaikannya, dan kasihnya yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dan bagaimana orang lain dapat melihat itu sendiri nyata di dalam hubungan ataupun kehidupan kita. Pemirsa, ini bisa dilanjutkan dengan nomor 2 di hari Jumat mengenai apa tips bahwa orang akan membeli pengalaman kita, begitu ya. Apakah ketulusan, kejujuran, dan juga lain-lain. Menurut pengalaman dari kehidupan saudara-saudara, apa yang membuat pengalaman diri kita itu menarik didengar oleh orang lain. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Sebuah Fondasi Nubuatan. Yesus menampakkan dirinya, dan di sini Yesus menyatakan bahwa seperti yang Pendeta Samuel Pardede katakan tadi, omongan itu tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan nubuatan. Bagaimana Pendeta Purba? Yesus sendiri ketika menampakkan diri, beliau menggunakan firman Tuhan untuk menguatkan pengalaman seru dari para murid-murid Tuhan Yesus ini. Silakan Pendeta. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah memberitahukannya, Yesus sudah berfirman dan menyampaikan apa yang tertulis di dalam Alkitab sesuai dengan nubuatan. Jadi Yesus disalibkan, kemudian Yesus bangkit, pelayanan Yesus itu sesuai dengan nubuatan. Sebenarnya murid-murid itu, mereka sudah belajar itu. Tapi seperti tadi yang kita pelajari, mereka masih memiliki keraguan. Apa yang kita pelajari di sini, firman Tuhan, apa yang telah dinubuatkan, kita tidak boleh ragukan. Ya, kita tidak boleh ragukan karena apa yang telah difirmankan Tuhan akan digenapi. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, karena Yesus sudah memberitahukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu sudah dinubuatkan. Dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa menemukan motivasi yang kuat untuk bersaksi, untuk misi, yaitu oleh karena firman Allah, oleh karena kita percaya kepada firman Allah, dan Yesus tahu bahwa untuk memperkuat pengalaman murid-murid ini, mereka harus mengerti mengapa dia harus mati dan apa arti kebangkitannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam pelajaran kita di sini mengingatkan kita bahwa landasan kita adalah firman Tuhan, nubuatan itu benar-benar digenapi. Jadi dengan kata lain, ketika kita bersaksi, ketika kita menyaksikan kepada orang lain, pertama kita harus yakin dulu kepada firman Tuhan. Kita harus yakin dulu kepada apa yang telah disampaikan oleh Yesus, sehingga kita punya kuasa untuk memberitahukan, menyaksikan itu kepada orang lain. Kalau kita ragu, bagaimana kita mau menceritakan atau menyaksikan itu kepada orang lain? Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta untuk semangatnya untuk menggabungkan pengalaman pribadi kita juga dengan firman Allah yang tentu kuasanya lebih hebat daripada pengalaman kita sendiri ya. Pendeta Samuel Pardede, mari kita jawab pertanyaan di bawah hari Senin. Dikatakan, terutama ketika terlibat dalam pekerjaan misi, penting sekali kita mengetahui, memahami, dan juga membawa nubuatan-nubuatan itu dalam pekerjaan misi kita. Itu bagaimana spesial hubungan nubuatan dan juga misi yang Allah berikan kepada kita? Ya, baik. Jadi pemirsa semuanya, tentu seperti yang disampaikan oleh Pendeta Purba tadi, apapun yang kita lakukan, ya, fondasi yang paling aman itu adalah firman. Karena pengalaman bisa aja berubah-ubah ya. Pengalaman kita berubah-ubah setiap hari, boleh saja memudar juga ya. Tetapi ketika kita menjalankan misi, kalau kita hanya bersandar pada pengalaman, ini bisa jadi kecewa kita. Karena boleh saja pengalaman-pengalaman sebelumnya. Orang bilang, contoh nih, ketika kita mau ngabarkan Injil ke satu tempat, udah di sana orang nggak akan mau terima deh. Kenapa? Pengalaman sebelum-sebelumnya di sana mental semua. Apapun yang kita lakukan, orang sana sudah antipati. Ya. Itu kalau belajar dari pengalaman.
Tapi kalau kita berdasarkan nubuatan tadi, firman Tuhan tadi, berakar pada janji kedatangan Yesus kedua kali, bahwa Injil harus tersebar ke seluruh dunia, ini akan memberikan motivasi yang berbeda kepada kita, melebihi pengalaman tadi. Karena firman Tuhan katakan Injil harus tersebar ke seluruh dunia. Apapun ceritanya, dia akan datang kembali. Ini harus disampaikan kepada setiap orang. Sehingga ini tidak akan mempengaruhi semangat kita untuk menyampaikan misi itu, bahkan ke tempat-tempat, ke daerah-daerah yang menurut pengalaman ya menolak firman. Ya, ini sebenarnya ada pelajaran, hubungannya dengan pelajaran sebelumnya kan, pengalaman orang-orang Niniwe itu katanya apa? Pengalamannya kan jahat, itu pengalaman loh. Tapi firman Tuhan bilang Injil harus sampaikan ke seluruh dunia, ya, dan Yesus akan segera datang. Ketika kabar itu kita sampaikan kepada orang yang walaupun menurut pengalaman, ya, agak sulit berhasil, tapi nyatanya firman Tuhan berkuasa, kan begitu, ya. Jadi artinya mari kita dasari motivasi misi itu bukan hanya sekedar kepada pengalaman, tapi fondasi firman Tuhan, fondasi nubuatan tadi kan sudah disampaikan oleh pendeta Purba. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Pengalaman kita bisa berubah, bisa berbeda-beda, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi apa? Menjadi dasar bagi kita untuk bisa Pak memotivasi pergi menginjil. Ya, saya rasa begitu, Kak Ivy. Amin. Terima kasih sekali Pendeta. Dan bagaimana pemirsa mendengar penjelasan dari Pendeta Purba dan juga Pendeta Pardede? Silakan dilanjutkan diskusinya dan semoga itu menambah semangat bagi para pemirsa dalam terlibat dalam misi Allah. Baik, kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Menunggu dan Misi. Setelah mereka memahami nubuatan, setelah mereka juga mengalami hal yang spesial, tidak langsung para murid terjun begitu ya ke dalam misi. Ada satu periode di mana mereka menunggu karena mereka tahu Yesus menyuruh mereka untuk menunggu janji tersebut. Nah, Pendeta Purba boleh dijelaskan bagaimana apa yang dilakukan oleh para murid sambil menunggu supaya ini juga jadi pelajaran kita untuk bersiap dalam misi Allah. Silakan Pendeta. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Murid-murid Yesus menunggu. Ya. Pada saat itu karena Tuhan sudah katakan akan ada janji ketika aku pergi naik ke sorga, aku akan mengutus seorang penolong bagimu. Ya, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Kenapa disuruh murid-murid itu menunggu? Menunggu kuasa Roh Kudus, menunggu kecurahan Roh Kudus, supaya mereka memiliki kuasa. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, melakukan misi ini, menjalankan misi yang diperintahkan oleh Tuhan, kita tidak sanggup kalau kita tidak punya kuasa. Kalau kita tidak pertama sekali memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, atau mengalami satu pengalaman bagaimana berkat dan kasih kuasa Tuhan, kasihnya yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya pada waktu Yesus naik ke sorga, pada waktu itu murid-murid itu menunggu akan kuasa Roh Kudus. Karena Yesus menginstruksikan untuk menunggu di Yerusalem. Itu kita bisa baca dalam Kisah pasal yang pertama ayat 4 sampai 8 dengan tujuan agar Tuhan memenuhi janjinya, mengirimkan janji, yaitu Roh Kudus akan dicurahkan dan mereka akan menerima kuasa itu supaya mereka boleh menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke tempat-tempat yang lain. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kadang sering kita ingin melakukan misi ini, tapi kita seperti pelajaran kita tadi, kadang pertama ragu-ragu, kadang kita tidak mampu, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Di sinilah peranan daripada Roh Kudus itu memampukan kita. Kalau kita mau membuka hati kita dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita mau membuka hati kita dan mau dipakai oleh Tuhan, maka kita bisa melakukan misi ini, menyampaikan pekabaran Injil dengan fondasi yang telah Tuhan berikan. Terima kasih, Ivy.
Terima kasih sekali Pendeta. Di sini ditekankan bahwa dalam masa-masa sepi, sepertinya saya sedang tidak terlibat dalam misi Tuhan, tapi di situ Tuhan juga bisa bekerja, begitu ya. Dan di pertanyaan nomor 3 hari Jumat Pendeta Samuel Pardede, di sini ditekankan bagaimana masa-masa menunggu itu merupakan pelajaran iman dan untuk percaya kepada Tuhan. Pendeta bisa mengamini tersebut, melihat dari pengalaman murid ataupun pengalaman pribadi, apa maksud Tuhan ketika membuat kita menunggu dalam melakukan misinya. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi memang berbicara tentang misi, jangan lupa misi kan kalau kita bilang pelajaran satu ini kan misi Allah adalah misi saya. Jadi ini adalah misi terbesar dalam hidup kita. Karena misi Allah yang sedang kita emban, misi Allah, misi kita. Tentu dibutuhkan jangan sampai nggak tepat sasaran, maksudnya jangan sampai nggak berhasil. Kita mau misi ini berhasil, kita mau misi ini jalan. Itu makanya perlu dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan misi. Ya, kita perlu waktu hening ya, kalau orang bilang saat teduh, memikirkan. Tadi kan Pendeta Purba sudah sampaikan, butuh kuasa Roh Kudus karena memang kita tahu bahwa kita membutuhkan kuasa adikodrati, kuasa supranatural dalam melaksanakan misi ini. Dan itu hanya oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu bisa kita dapat kalau kita berdiam diri, bertenang diri, membiarkan Allah yang menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Lalu kemudian setelah kita bertenang diri, ini ada banyak hal ya. Kenapa kita juga harus mempunyai waktu hening? Selain tadi mempersiapkan diri untuk siap mempersiapkan diri supaya Roh Kudus menguasai kita, lalu kita juga mempunyai waktu untuk berbicara tentang strategi, planning, rencana. Kita kan nggak mau serampangan. Bayangkan yang kasih misi ini Allah loh, masa mau serampangan? Ya, kita harus betul-betul mengkaji dengan baik. Butuh hikmat di sini. Ya, tadi kuasa Roh Kudus, lalu kemudian kita perlu diri. Makanya kalau di jemaat mula-mula itu mereka organisir dengan baik. Ya, strategic plan-nya bagus mereka buat. Sehingga misi itu bisa berhasil. Ya. Jadi kita harus punya waktu satu tadi untuk memiliki kuasa Roh Kudus supaya kita siap, tidak ada lagi keraguan-keraguan. Setelah kita siap, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Itu makanya butuh waktu untuk hening. Ya, butuh waktu untuk bermeditasi kalau bahasa rohani kita. Kita perlu waktu untuk bermeditasi supaya siap. Bahkan ya, saya pernah dengar ya, Martin Luther katakan kalau dia katanya gagal memberi waktu bermeditasi 2-3 jam, maka sepanjang hari dia akan gagal. Ya, jadi sebelum melakukan sesuatu memang kita perlu berdiam diri untuk menguasai Roh Kudus, lalu kemudian kita tahu apa yang mau kita lakukan supaya nggak satu hari nggak gagal kita. Karena misi yang mau kita benar adalah misi yang kudus ya, menyampaikan kabar keselamatan. Jadi saya rasa itu pentingnya berdiam diri yang dimaksud waktu hening tadi, Kak Evi. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi pemirsa jangan patah semangat kalau sudah selama ini berdoa, Tuhan kirimkan saya teman untuk saya berbagi. Tapi sepertinya tidak ada yang membuka hati. Jangan khawatir, itu bisa digunakan waktunya untuk berdoa, merencanakan, dan juga melatih diri, gitu ya, mengikuti seminar, mengikuti training, supaya pengetahuan kita lebih mantap lagi akan firman Tuhan sebelum dibagikan ke orang lain. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul yang telah kamu salibkan. Di sini ceritanya, kuasa yang dijanjikan tersebut telah turun ke atas murid-murid. Roh Kudus sudah berkuasa dan ada hasil-hasil yang didapat. Pendeta Purba boleh buka ke arah situ untuk lebih memotivasi kita bahwa memang kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kuasanya itu seperti apa, Pendeta? Silakan. Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Kebutuhan kita yang terbesar pada zaman akhir ini adalah kebutuhan akan kecurahan Roh Kudus, atau disebut dengan hujan akhir dan hujan awal. Ya, hujan awal itu pada hari Pentakosta, di mana ketika murid-murid ya berkumpul di sana di Yerusalem, mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka pekabaran Injil sampai ke berbagai tempat pada saat itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bagi umat-umat Tuhan pada zaman akhir ini, dalam pelajaran kita di sini, yang telah kamu salibkan.
Siapakah yang menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu? Tentu orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, dan beberapa yang lain yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Kita bisa saja menyalibkan Yesus, tapi secara bukan langsung seperti 2000 tahun yang lalu. Kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Kita tidak mau bertobat. Kita masih memiliki dosa-dosa kesayangan. Kita masih hidup di dalam dosa. Bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus kalau kita masih tetap hidup di dalam dosa? Supaya kita menerima kuasa Roh Kudus itu di dalam menjalankan misi itu, maka kita harus bertobat, ya. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, baik secara pribadi, keluarga, atau di jemaat. Kenapa kadang pekerjaan penginjilan lambat? Kenapa kadang usaha yang kita lakukan dalam memenangkan jiwa atau membagikan pekabaran ini sepertinya kita tidak mampu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, letaknya di situ. Kita harus Harus bertobat. Dalam Kisah 2:38 dikatakan, namun mereka dapat menerima pengampunan. Kata Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Menerima Roh Kudus syaratnya apa? Bertobat, memberi diri dibaptis, maka akan diampuni. Karena ada banyak orang dibaptis tidak bertobat. Harus sejalan ini, bertobat, dibaptis, maka jemaat akan menerima kuasa Roh Kudus sehingga apa? Kita bisa menyaksikan, ya, kuasa pengalaman itu kepada orang lain, firman Tuhan itu kepada orang lain. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta Purba sudah menekankan bahwa inilah motivasi mengapa kita mau terlibat dalam misi Allah. Karena kuasanya bukan kuasa kita pribadi, tapi ada kuasa Roh Kudus yang bisa melakukan hal-hal yang kita tidak bisa, seperti berbahasa yang banyak begitu ya bagi para murid di zaman Pentakosta tersebut. Terima kasih Pendeta Purba. Pendeta Samuel Pardede, di sini kita diarahkan mata kita kepada orang-orang yang telah kamu salibkan. Jadi ini Paulus ya yang berbicara, kamu dulu salib Yesus, tapi keselamatan juga milik kamu. Itu bagaimana semangatnya bagi kita sekarang yang mungkin ketika mau berbaur kepada sekelompok masyarakat yang kita rasa, sulit, ini mereka orangnya nggak percaya Yesus gitu. Tapi ini kalau melihat cerita dari Pentakosta ini, bagaimana ini bisa menjadi semangat bagi kita sekarang juga? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan sama seperti yang Pendeta pegang tadi, salah satu motivasi kenapa ini bisa berbeda. Kalau kita merasa dari awal sudah terlibat andil, sudah ada andil di dalamnya, ya. Makanya katakan yang telah kamu salibkan. Jadi kita harus yakinkan bahwa kematian Yesus itu karena dosa kita. Kita ada ambil andil di situ. Karena kita ada ambil andil di situ, ya. Maka dibutuhkan peran kita. Jadi sama seperti kalau misalnya ada sebuah problem, ya. Apalagi kalau saya misalnya sebagai gembala ya, sebagai pendeta. Kalau saya sudah sempat masuk ke dalam sebuah persoalan, harus sampai selesai. Karena saya sudah terbabit di dalamnya, kan gitu. Sudah terbabit di dalamnya. Jadi kematian Yesus itu kita terbabit di dalamnya, kita terlibat di dalamnya karena kita gitu. Nah, ini yang memberikan motivasi kepada kita untuk misi tadi, dan untuk mengajak orang lain pun kita harus yakinkan orang lain juga. Karena kamu juga loh Yesus mati, ya. Sehingga orang itu pun akan mau terlibat, ya, terlibat dalam, ya ini yang berbicara tentang pemulihan tadi, ya, ini nanti berbicara ada hubungannya dengan pemulihan sebenarnya. Ketika kita yakinkan bahwa Yesus mati karena kita, karena dia, karena saya, lalu pun dia mempunyai beban yang sama, ya. Akhirnya bila mana semua orang merasa bahwa kita terlibat di dalamnya, kita akan all out, habis-habisan. Karena kita kok Yesus mati, karena kita. Jadi artinya karena kita ada di situ, karena kita yang telah menyebabkan Yesus tersalib, kita mempunyai tanggung jawab, ya, kewajiban to tell to the world bahwa Yesus mati karena kita, ya. Jadi ini saya rasa motivasi untuk membuat orang bersaksi karena itu, karena kita ada di situ, ada terlibat. Jadi kita bukan penonton, penonton yang sekedar mendengar, tapi kita terlibat di dalam. Nah, saya rasa itu Kak Evi. Mantap sekali semangatnya Pendeta Pardede. Jadi semoga ini menjadi semangat bagi para pemirsa yang menonton.
Baik, terakhir kita akan masuk ke hari Kamis. Pendeta Purba, kita akan membahas mengenai sebuah gambaran dari gereja mula-mula. Bagaimana kehidupan gereja mula-mula dari dulu sampai sekarang itu merupakan acuan, begitu ya, idealnya. Jemaat zaman sekarang itu harusnya seperti mereka. Bagaimana gambarannya, Pendeta Purba? Jemaat mula-mula adalah menjadi satu contoh teladan yang perlu kita ikuti dari zaman ke zaman, khususnya di zaman akhir ini. Jemaat mula-mula, mereka sehati, sepikir. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka memecah-mecahkan roti. Artinya mereka dengan tekun mempelajari firman Tuhan itu. Ya, mereka bahkan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan apa yang mereka miliki, mereka bagikan kepada orang lain untuk pekerjaan pelayanan misi, untuk pekerjaan Injil. Jadi apa yang kita pelajari di jemaat mula-mula ini, mereka itu bersatu. Dan mereka setelah mereka menerima kuasa itu, mereka setelah mereka bertobat, mereka menerima kuasa itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita di sini bahwa apa yang kita pelajari di sini pentingnya jemaat itu mempelajari firman Tuhan, ya. Perlunya membagikan firman Tuhan. Jadi kalau ketika kita membagikan misi ini, tentu kita membagikan firman Tuhan. Dan di dalamnya ada doktrin, ada ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, seseorang dibaptis, dia harus memahami pelajaran itu. Dia harus memahami firman Tuhan itu. Kenapa dia dibaptis? Jadi itulah yang membuat dia bertahan. Jadi kalau seseorang dibaptis, dia belum memahami firman Tuhan itu, akhirnya apa? Dia tidak kuat dan hilang. Jadi pemirsa yang diberkati Tuhan, dalam pelajaran kita di sini bahwa sebuah gambaran dari gereja mula-mula ini perlu kita tiru, perlu kita hidupkan, ya. Dan mereka khotbah bukan hanya mereka apa yang telah mereka sampaikan, tapi kehidupan mereka, ya, kehidupan mereka itu menjadi khotbah juga bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga orang lihat nama Tuhan dimuliakan, banyak orang bertobat dan banyak orang dipertambahkan, ya. Jumlah jiwa-jiwa dalam Alkitab dikatakan ada ribuan orang yang dibaptis dalam satu hari. Dengan harapan kita juga menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat, diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menerima kebenaran ini. Terima kasih, Ivy. Amin. Indah sekali gambarannya, Pendeta Purba. Pendeta Samuel Pardede, boleh tolong tambahkan khususnya di bagian bagaimana jemaat mula-mula tidak hanya mengkhotbahkan, tapi mereka melihatkan, ini loh kalau mau hidup sesuai khotbah itu seperti ini. Melihat jemaat yang sekarang, apa kira-kira motivasinya supaya kita juga mau naik ke level tersebut? Silakan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih. Jadi Kak Evi, kalau kita lihat gambaran dari jemaat mula-mula, kenapa mereka bertumbuh? Ya. Jadi ini disebutkan member get member, ya kan? Pemuritan, ini istilah pemuritan. Jadi ketika orang-orang melihat bahwa gereja mula-mula bukan hanya sekedar belajar tentang doktrin tadi, bukan hanya sekedar belajar tentang firman, tapi juga menghidupkan apa yang telah mereka pelajari, ini menjadi market, ya, bagi orang-orang yang melihat. Dan akhirnya ketika mereka mengajak orang lain pun, ya, mereka lihat dan mereka mau bergabung gitu. Ini bisa kita pelajari sekarang ini. Maksudnya begini, berbicara tentang doktrin, saya percaya, ya, saya percaya semua pelajar Alkitab, ya, kalau nanti diarahkan sebenarnya secara natural, mereka akan mengikuti doktrin. Kalau mereka, ya, belajar dengan jujur nantinya. Tapi kenapa banyak orang tidak mengikuti? Karena tadi banyak mungkin di antara kita ketika kita menyampaikan firman, menyampaikan pelajaran Alkitab, tapi kita sendiri bukan pelaku firman gitu. Jadi akhirnya orang nggak mau gabung. Berbeda dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula adalah seorang yang tekun dari mereka belajar firman, bersekutu bersama, ya, bahkan memecah roti. Sehingga ketika mereka mengajak orang lain yang disebut dengan pemurid, jadi pemurid yang berhasil adalah ketika dia sudah mendengar firman, lalu dia kemudian juga menarik orang pada Yesus Kristus, dan orang yang dia tarik ini pun menarik orang lain, itu baru pemuritan namanya. Kenapa itu bisa berhasil? Karena orang-orang atau umat-umat Tuhan pada gereja mula-mula, mereka menghidupkan firman. Mereka melakukan. Jadi mereka punya kekabaran itu bisa diterima gitu. Bukan hanya sekedar, wah,
Kan ada orang bilang benar, bagus sekali ya. Siapa yang bilang itu? I like your Christ, but I don't like the Christian because the Christian not like Jesus Christ gitu ya. Artinya banyak orang suka ya kepada Yesus Kristus, tapi banyak orang-orang Kristen nggak seperti Yesus gitu. Jadi akhirnya orang nggak mau deh. Nah, jadi maksudnya gini, kita harus menghidupkan setiap ajaran yang kita ajarkan. Walk the talk. Sehingga orang-orang mau. Ya, boleh kita bayangkan kalau misalnya semua gereja sama seperti gereja mula-mula. Apa buktinya? Mereka kan berbagi, ya. Jadi mereka saling memecah roti. Ini bukan hanya sekedar bicara potluck, tidak. Ada orang-orang kekurangan mereka bantu. Ketika mereka mempunyai yang lebih, memberi kepada yang kurang. Dan orang pun mau, wah ini yang benar. Nah ini yang benar. Jadi akhirnya misi itu jalan. Misi kenapa berhasil? Karena dibarengi oleh kehidupan si pembawa misi tadi. Akhirnya, ya ini makanya tadi ya, walaupun Rasul Paulus katakan tadi, walaupun dalam bentuk palsu atau dalam bentuk jujur, yang penting Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Tapi mau saya katakan, kalau memang dengan motif kasih, ya, lalu kita lakukan apa yang terbaik, saya percaya misi itu lebih cepat daripada apa yang terjadi sekarang ini. Ya, sudah berapa tahun pekabaran gereja masih tertutup? Sudah seharusnya, ya, harus lebih banyak daripada yang sekarang. Jadi mungkin pertanyaan tadi, jangan-jangan kita belum hidupkan apa yang kita ajarkan. Sama seperti jemaat mula-mula. Kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula tadi, karena kasih yang mendorong kan. Ya, karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita, maka kita mengasihi. Boleh saja kasih sudah hilang. Lalu kita hanya sekedar menyampaikan opini atau doktrin, lalu orang anggap ya itu hanya pendapatmu. Padahal sebenarnya kalau kita hidupkan apa yang kita lakukan, akan lebih banyak orang ya. Seperti Pendeta Purba katakan tadi, mungkin sekarang ini sangat sulit ya kalau KKR atau kalau kebaktian rohani ribuan orang dibaptis. Sangat sulit. Tapi bukan nggak mustahil. Itu bisa terjadi kalau kita lakukan apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula tadi. Ya, setelah mereka dikuasai oleh Roh Kudus, lalu kemudian mereka buat strategi dengan bagus, mereka hidupkan apa yang mereka ajarkan, percaya saya, ya, Injil akan tersebar ke seluruh dunia dan Yesus akan segera datang. Ya, saya rasa begitu Kak Evi. Amin, puji Tuhan sekali untuk tambahan. Pendeta Pardede menguatkan Pendeta Purba punya penjelasan tadi di awal. Dan tadi kutipan yang Pendeta Pardede katakan itu dari Mahatma Gandhi. Pendeta, orang suka Yesus, tapi dia tidak suka orang Kristen ya, karena berbeda katanya. Baiklah, itu tantangan bagi kita sekalian, para pemirsa. Minggu ini adalah untuk berdoa, supaya satu teman bisa mengalami pengalaman yang kita rasakan, supaya juga dia bisa percaya apa yang kita bagikan kepada dia. Dan untuk tantangan yang lebih besar, kita mau bawa orang tersebut kepada persekutuan gereja mula-mula yang ada di sekitar kita, yaitu di jemaat kita sendiri. Apakah itu kelompok pendalaman Alkitab, ataupun care group, apapun namanya begitu ya. Ajak mereka untuk mengenal orang-orang Kristen yang menjalani misi yang kita pelajari ini. Baiklah, kita akan masuk ke kesimpulan. Dan karena pembahasan kita mengerucut kepada satu inisiatif di Indonesia, ada Hope for Indonesia, ya Bapak Pendeta, tahun 2023 dan 2024. Ini tantangan yang besar, satu keluarga membawa satu jiwa dalam 1 tahun. Tapi setelah belajar firman Tuhan minggu ini, apa motivasinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan supaya kita semua yang menyaksikan dan juga kami yang mengambil bagian di sini terlibat di dalam misi ini. Boleh saya mulai dari Pendeta Purba terlebih dahulu? Baik, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Setelah kita mempelajari pelajaran yang ke-6 ini, motivasi dan persiapan untuk misi. Apa motivasi kita? Banyak motivasi orang, ada motivasi baik, ada motivasi yang tidak baik. Tapi dalam pelajaran kita, khususnya dalam Hope for Indonesia, ya, dalam menyambut Hope for Indonesia, setiap keluarga yang membawa satu jiwa untuk Tuhan. Maka secara ideal, ya, motif kita memberitakan Kristus untuk misi, untuk menjangkau orang lain dengan kabar baik ini harus keluar, ya, harus keluar dari zona nyaman kita dengan motif kasih, berlandaskan kebenaran, bukan karena ambisi, kecemburuan, pertengkaran, atau oleh karena materi. Ya, memang ada dana yang diberikan setiap KPA, ya, ada dana setiap KPA, tapi bukan itu. Tapi motivasi kita karena kita mengasihi orang lain,
Dan kita rindu juga orang lain juga diselamatkan, orang lain juga memiliki pengharapan, orang lain juga Pak menerima kasih karunia ini. Terima kasih, Ivy. Amin. Silakan Pendeta Pak Dede dengan semangatnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan tadi, motivasi dan persiapan yang dilakukan oleh gereja mula-mula, itu banyak mereka lakukan di rumah. Ya, memecah-mecah roti di rumah, belajar di rumah, ya, memperdalam kasih Allah di rumah, ya. Jadi dihubungkan dengan Hope for Indonesia, ya. Rumah kita harus sama seperti rumah dari jemaat mula-mula, di mana roti dipecah, di mana ada belajar Alkitab bisa. KPA. Jadi itu KPA, ya. KPA. Jadi meyakinkan saya secara pribadi bahwa apa yang telah dilakukan oleh umat Tuhan di gereja mula-mula bisa kita lakukan sekarang. Bukan hanya sekedar menyongsong Hope for Indonesia, apalagi ada Hope for Indonesia. Artinya satu keluarga, satu KPA, paling tidak membawa satu jiwa. Karena gereja mula-mula sudah melakukan. Rumah mereka menjadi tempat KPA, di mana firman, roti hidup dibagi-bagikan, bahkan roti pun dipecah-pecah, ya, untuk membantu orang lain. Mari kita lakukan hal yang sama. Tinggal buka rumah, buka Alkitab, lalu kita pun memecah roti di rumah kita. Sehingga banyak orang yang akan dimenangkan. Saya rasa itu Kak Evi. Amin. Jadi ini bukan pergerakan baru, bukan ide baru, ini memang misi Allah dari dulu, begitu ya. Tinggal kita lakukan di hari ini juga. Baik para pemirsa, untuk menghargai partisipasi pemirsa maksud saya dan juga pertanyaan yang telah masuk, kami akan tanggapi 2 pertanyaan di episode kali ini. Yang pertama, saya minta Pendeta Pak Dede untuk merespon Saudara Mon R. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara mengatasi keraguan dan penerimaan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan Tuhan? Ini pas sekali dengan pelajaran kita hari ini ataupun yang sebelumnya juga. Silakan Pendeta Pak Dede. Baik, terima kasih Saudara Mon R ya. Senang sekali bisa berpartisipasi ya dalam memberikan pertanyaan dan saya berusaha untuk menjawabnya dengan baik. Tentu ada begitu banyak, kalau berbicara tentang metode itu banyak ya. Tapi metode Kristus saja yang saya percaya, yang tidak akan pernah berubah dan tidak pernah salah. Ya, Yesus mingle, ya, berbaur. Setelah berbaur, dia menangkan, dia tunjukkan simpati kepada mereka, ya. Lalu kemudian dia penuhi kebutuhan orang masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Lalu kemudian memenangkan kepercayaan mereka, baru bisa kita ajak mereka. Ini pengalaman nyata, ya, karena kami tinggal di Palembang. Jadi kami sering mengadakan pelayanan masyarakat. Kami sering bagi-bagi sembako, kemudian juga baju, lalu senam, ada senam. Pokoknya seringlah mengundang masyarakat untuk datang ke gereja. Lalu mereka bilang begini, lemak nian ya berteman sama orang Advent. Lemak itu artinya enak. Enak banget ya kawan sama orang Advent ini. Lemak nian, ya, sudah senam kita sehat, dikasih pula makan, dikasih pula pakaian. Ya katakan, luar biasa ya. Orang-orang Advent ini, pasti Tuhan yang orang Advent ini juga luar biasa. Jadi artinya ini bisa mengatasi keraguan masyarakat, berbaur dengan mereka. Kalau kita hanya sekedar bawa Injil, tapi kita nggak berbaur dengan mereka, ya, kita tidak menangkan kepercayaan mereka, kita tidak tunjukkan simpati kepada mereka, semakin teballah keraguan mereka. Tapi ketika sudah mingle dengan mereka, kita sudah berbagi dengan mereka, kita bisa memenangkan kepercayaan mereka. Ya, saya rasa ini mungkin yang bisa saya berikan kepada Saudara Mon R. Ya, Tuhan memberkati. Semoga menjawab Bapak Mon R, dan terima kasih juga untuk Pendeta Pak Dede yang sudah merespon. Terakhir, Pendeta Purba, kita akan merespon pertanyaan dari Global Ministry. Bagaimana kita menjalankan misi kalau kita adalah seorang tua, atau seorang yang sakit, atau seorang yang miskin? Apakah bisa terlibat juga, Pendeta Purba? Baik, untuk Global Ministry, dan ini pertanyaan ini bukan hanya dari Global Ministry, ini mencakup dari semua pertanyaan pemirsa juga. Bagaimana kita dapat menjalankan misi jika kita, pertama, kalau kita sudah orang tua maksudnya bisa saja orang tua masih muda, tapi mungkin di sini sudah lanjut usia atau sudah tua, atau orang sakit, ya, tidak bisa lagi keluar, tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang lain, ya, mengunjungi orang lain, atau mungkin kita miskin, ya, atau mungkin tidak punya apa-apa. Dalam menjalankan misi, saya mau mungkin misi kita. Saya mau perbaiki, mungkin ini bukan misi kita ya, tapi adalah misi Allah. Bagaimana kita menjalankan misi Allah ini? Tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak menjalankan misi. Karena banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Oke,
Kalau kita mungkin sudah lanjut usia atau sakit atau orang miskin, tidak bisa lagi kita pergi keluar menjangkau pergi ke tempat-tempat yang lain mengunjungi mereka. Paling sedikit yang pertama kita harus lakukan adalah untuk pertanyaan ini, yang pertama kita bisa berdoa. Kita doakan orang lain. Kita doakan orang lain, ya. Orang lain yang mungkin yang susah, yang sakit, yang mungkin yang membutuhkan, kita doakan. Ini menjadi salah satu bagian dari menjalankan misi Allah. Yang kedua, kita tunjukkan melalui perbuatan kasih kita. Ya, mungkin boleh saja tadi ada pertanyaan, mungkin kita miskin atau susah, tidak memiliki apa-apa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apa yang kita miliki? Mungkin kita tidak punya materi yang banyak, ya mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Mungkin melalui perkataan kita, dengan perkataan kita dengan kasih, dan banyak hal. Apalagi di zaman era digital ini, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Dari rumah kita, kita bisa membagikan misi ini. Dari rumah kita, dengan mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, dengan mengirimkan link Hope Channel, Adventist World Radio, atau membagikan audio, baik renungan pagi, pelajaran sekolah Sabat, dan banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi Tuhan tidak menuntut yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tuhan meminta kita apa yang bisa kita lakukan untuk menjalankan misi ini. Jadi terima kasih untuk pertanyaan daripada Global Ministry tadi, apa yang bisa kita lakukan. Karena pasti kalau kita mau, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan sanggupkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Aku akan memberikan kuasa kepadamu. Terima kasih, Ivy dan pemirsa dan Global Ministry. Amin. Terima kasih pendeta untuk penguatannya. Dan menuju akhir dari perbincangan kita akan berdoa. Saya minta kesediaan pendeta Pak Dede. Ada satu ucapan syukur pendeta, Bapak Oce Nusawakan di Pegunungan Seram, Maluku, mengatakan terima kasih sudah didoakan sehingga pelayanannya bisa selesai. Tadinya beliau takut juga begitu ya untuk melayani di wilayah baru. Dan berikutnya dari El Najuan, mohon didoakan agar terus dituntun untuk menjadi berkat kepada ramai rekan di luar sana. Terima kasih pendeta Pak Dede, silakan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Terima kasih Tuhan ketika kami belajar bersama melalui diskusi sekolah Sabat dari UIKB. Kami percaya Bapak pelajaran yang kami pelajari ketika kami nanti bawakan di jemaat dan di UKSS kami masing-masing, maka itu akan menjadi berkat bagi kami semuanya sehingga kami semakin siap untuk menjalankan misi. Kami percaya Tuhan akan kuasai hati kami semuanya, para pemirsa dimanapun berada, dan kami semua yang sudah belajar. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk memasyurkan nama. Dan pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada Bapak Oce Nusawakan. Oleh karena kasih sayang Tuhan dalam tugas pelayanannya di Maluku berjalan dengan baik. Tentu semuanya Bapak itu oleh karena kemurahan-Mu belaka. Oleh sebab itu dalam pelayanan selanjutnya, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan hamba Tuhan ini. Sehingga melalui pelayanannya, ada banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Elna Juan. Biarlah Engkau berkati saudara ini ya Tuhan, dimanapun berada. Kami percaya Tuhan akan memberkati dalam setiap pekerjaan, memberkati kesehatan, bahkan biarlah kehidupannya dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan melalui kehidupannya nama Tuhan dapat ditinggikan. Segala kerinduan hati Tuhan dengarkan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah juga Engkau pertemukan kami kembali dalam diskusi pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Engkau berkati Pendeta Purba, berkati Ivy, bahkan pimpinan kami Pendeta Situmorang yang tidak bersama dengan kami. Pakai kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk memasyurkan nama-Mu. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kesediaan dan juga ketulusan pelayanan dari Pendeta Purba dan juga Pendeta Pak Dede. Tuhan berkati sekalian, tetap semangat. Dan bagi para pemirsa sekalian, mulai minggu depan kita akan fokus kepada orang lain. Karena kita sudah dimotivasi, sudah dipersiapkan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita? Itu akan kita pelajari minggu depan. Sampai nanti, Tuhan memberkati kita sekalian.